Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, kaulah muda yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Saya bersama dengan anak saya, Baptiste Noel de la Elu, akan mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pembacaan 4M. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena tiap hari Tuhan hadir dalam hidup kami melalui Roh Kudus yang terus memampukan kami untuk bersekutu dengan Engkau dan membangun hubungan yang intim melalui merenungkan firman-Mu. Karena itu pimpin kami dengan Roh Kudus, berkati kami dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara, pada hari ini tanggal 9 Oktober 2021, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab suci Perjanjian Baru, yaitu dari Markus pasal 9 ayat 50 dalam tema hidup berdampak di luar komunitas. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Jadi dari bacaan yang telah kita baca, apa yang dimaksud dengan menggarami dalam dirimu? Yang dimaksud dengan menggarami dalam dirimu adalah berkaitan dengan kita mewujudkan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam bagian sebelumnya ada semacam metafor, yaitu kalau tangan kita dan kaki kita berbuat jahat atau pergi melakukan yang jahat, maka harus dipotong atau diamputasi. Bahkan kalau mata kita berbuat dosa harus dicungkil. Gambaran itu mau mengatakan bahwa di hadapan Tuhan kita perlu menjaga kekudusan yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita mampu untuk tidak terjerumus ke dalam dosa yang membuat kita kemudian menjadi hancur. Saudara, yang dimaksud adalah bahwa ini membuktikan apakah kita takut akan Tuhan atau tidak. Maka Tuhan meminta kita agar kita menggarami di dalam diri, di mana kita mencegah agar kita tidak terjerumus di dalam dosa yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau begitu, apa saja dampak yang ditimbulkan bagi orang lain? Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, yaitu kalau kita mampu untuk menggarami diri kita, mencegah segala perbuatan kita untuk melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan melalui tangan, kaki, atau mata, maka kita membuktikan bahwa kita takut akan Tuhan, dan itu berarti bahwa kita bisa berdampak kepada orang lain. Salah satunya adalah kita mampu untuk berdamai dengan orang lain. Kita tentunya menggunakan kaki untuk pergi ke tempat dia, untuk berdamai dengan dia. Kita bisa memandang dia dengan mata kita. Kita mungkin bisa menjabat tangan dia. Artinya bahwa itu semua adalah gambaran yang mau mengatakan bahwa kita menjaga kekudusan di hadapan Tuhan dengan sesama, yaitu melalui hidup berdamai dengan orang lain. Nah, salah satu contoh yang jelas adalah bahwa ada orang yang senang untuk membungakan uang, atau kita bilang rentenir. Ketika dia melakukan hal seperti itu, maka
dia sedang berada di dalam jurang ya kehancuran, ataupun kalau tidak dicegah maka dia akan kemudian melakukan yang mengakibatkan dia masuk ke neraka kalau dia tidak bertobat. Maka dia harus diamputasi kakinya, artinya dia harus dicegah untuk lebih lanjut berbuat seperti itu, atau dia harus bertobat, karena itu membuktikan bahwa dia tidak menunjukkan damai dengan orang lain. Itu salah satu contoh yang jelas. Atau kita bilang mungkin dia juga menggunakan kata-kata yang kemudian menghancurkan orang lain, memaki orang lain. Nah, itu berarti bahwa dia tidak berdamai dengan orang lain. Dan kalau itu terus dibiarkan, maka itu akan kemudian menyesatkan dia atau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Disitulah kita lihat bahwa dia tidak menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Karena itu perlu menggarami diri, yaitu menjaga supaya jangan sampai hidupnya menjadi busuk, tetapi sebaliknya hidupnya menjadi kudus di hadapan Tuhan. Dari penjelasan tersebut, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan? Pelajaran yang kita dapatkan adalah bahwa Tuhan sangat sayang kepada kita. Dia mengingatkan kita agar kita tetap menjaga kekudusan hidup dan berusaha untuk berdampak kepada orang lain. Sehingga tentunya kita tidak akan masuk ke dalam neraka yang dimana ulat akan hidup di dalam diri kita, api yang tidak pernah padam akan membakar kita, dan disitulah terjadi siksaan yang luar biasa. Dan kita berharap kita tidak ada di dalam wilayah itu, karena kita mau terus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita ajak sesama kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk menjauhi segala tindakan baik kaki, tangan, mata, dan lain-lain yang mengarah kepada pembusukan yang akhirnya membawa kepada kebinasaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami untuk kami merenungkan firman-Mu. Berkati kami sehingga kami selalu berkomitmen membarui hidup kami, menjauhi segala perbuatan yang bisa membuat kami semakin terpuruk, bahkan menyeret kami untuk meninggalkan Kristus dan hidup di dalam persekutuan yang kuasa jahat. Dan karena itu Tuhan tolong kami agar kami tidak masuk ke dalam wilayah itu, tetapi kami benar-benar mau bertobat dan hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.